Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat datang di Institut Pendidikan Indonesia kepada adik-adik mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Ade Suherman, dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IPI Garut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana penuh semangat dan kebahagiaan. Menyambut adik-adik mahasiswa baru di Institut Pendidikan Indonesia. Adik-adik sekalian, memasuki dunia kampus bukan hanya berarti menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga berarti siap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Untuk itu, kita perlu memahami pondasi utama negara kita yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan. Melalui tema ini, ya, saya akan mengupas tentang bagaimana pemahaman kita semua tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini akan membahas 4 pilar agar adik-adik semakin mencintai Indonesia, sekaligus memahami peran sebagai mahasiswa penerus bangsa. Sebelum melanjutkan pada pembahasan, saya akan ada quote hari ini, ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jati dirinya. 4 pilar kebangsaan adalah fondasi yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah segala perbedaan. Mudah-mudahan dengan apa materi yang saya sampaikan ini, adik-adik semua semakin mencintai Indonesia atas segala perbedaannya. Berikutnya, 4 pilar kebangsaan, ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik semua, mahasiswa baru, hari ini kita belajar tentang fondasi utama bangsa Indonesia yang wajib kita pahami sebagai calon intelektual penerus bangsa. Begitu juga dengan makna yang terkandung dalam Pancasila. Kita sudah belajar Pancasila itu dari mulai masa fondasi, ya, dari pendidikan taman kanak-kanak, ya, PAUD, taman kanak-kanak, lalu pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, serta sampai ke pendidikan tinggi. Artinya Pancasila itu wajib kita pahami serta kita amalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang kita pahami masing-masing sila tersebut. Salah satu contohnya bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara wajib, ya, meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitu juga dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Kita bagaimana tatanan implementasinya, persatuan Indonesia, ya. Kita juga NKRI, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Bagaimana tatanan implementasinya serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pemerintah bisa berlaku adil
kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Itu dalam hal tatanan implementasinya. Dan juga kita sebagai pedomannya ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ya. Juga kita dalam naungan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu salah satu 4 pilar yang harus kita pahami. Berikutnya, adapun tujuan 4 pilar bagi bangsa Indonesia, ya. 4 pilar ini berkenaan dengan bagaimana mengenai nilai dasar bangsa Indonesia, ya. Ini nilai-nilai dasar ini harus kita pahami, harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan dasar konstitusi dan aturan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menumbuhkan semangat persatuan, ya, dalam bingkaian NKRI, ya, serta bagaimana menerapkan nilai kebangsaan ini, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. 4 pilar ini bukan sekadar teori, ya, bukan sekadar teorika saja, ya, retorika saja, tetapi pedoman ini nyata, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Anda sebagai mahasiswa, ya, maupun sebagai warga negara dapat mengamalkannya dan dapat mengimplementasinya. Ketika Anda berada di lingkungan kampus, Anda harus taat dan patuh terhadap aturan yang diberlakukan di kampus. Kalau di perguruan tinggi itu, di IP Garut ada aturan, baik itu pedoman kemahasiswaan, ya, bagaimana di dalam pedoman kemahasiswaan itu cara berperilaku, bertindak, ya, beretika, ya, sopan santun lain sebagainya, itu Anda harus mematuhinya. Kalau Anda melanggar aturan yang dibuat di IP, tentunya ada sanksi atau konsekuensi yang Anda tanggung sendiri, ya. Begitu juga ketika Anda tinggal di rumah atau di orang tua, itu ada aturan orang tua yang harus Anda patuhi, ya. Dan juga ketika Anda tinggal di masyarakat, ya, hidup bermasyarakat, bagaimana ada norma dan aturan serta perilaku yang harus Anda junjung tinggi di masyarakat, ya. Kalau Anda melanggarnya, itulah konsekuensi dan sanksi yang harus Anda Anda ya tidak mau mengelak, ya, harus ada konsekuensi khusus, ya. Seperti halnya ketika Anda melanggar hukum, ya, urusannya dengan pidana, ya. Kalau Anda melanggar etika di kampus, tentunya bisa saja melanggar etika akademik, ya. Itu bisa sanksi bahkan skorsing, ya. Ini kalau misalnya Anda melanggar aturan. Makanya ketika kita berpijak di mana kita tinggal, kita harus taat terhadap aturan yang ada di tempat itu. Berikutnya, ini berkaitan dengan Pancasila, ya. Pancasila itu dasar negara Indonesia, ya. Terdapat 5 sila, ya. Sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Adapun masing-masing sila itu memiliki fungsi, ya. Ada fungsi ideologi bangsa, pedoman hidup bangsa dan bernegara, serta penuntun sikap sehari-hari. Apa yang saya sudah sampaikan. Pancasila adalah kompas moral kita, ya. Jadi petunjuk atau kompas moral kita. Misalnya, ketika di kampus saling menghargai antar teman, ya, yang berbeda agama, dan itu merupakan wujud nyata sila pertama dan sila kedua dan seterusnya. Ya, kita bahas nanti di mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya. Itu jadi masing-masing sila itu ada aturan dan norma-norma yang harus kita taati, ya, harus kita patuhi. Berikutnya Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar tertinggi di Indonesia, ya, yang mengatur bagaimana undang-undang ini tentang hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, ya.
telah mengalami beberapa amandemen ya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi undang-undang itu bisa diamandemen, tetapi tidak bisa dihapus ya. Jadi diamandemen, diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau Pancasila itu nilai ya, Undang-Undang Dasar itu merupakan aturannya ya. Jadi kalau kita ibaratkan permainan ya. Jadi ibarat permainan, undang-undang adalah rule book-nya ya, agar semua adil dan teratur. Itu kalau kita umpamakan ya. Berikutnya berkaitan dengan NKRI ya, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kita itu kesatuan ya, wilayahnya dari Sabang sampai Merauke ya, Nias sampai Rote ya. Prinsipnya yaitu satu kedaulatan, satu pemerintahan, tidak ada negara bagian seperti sistem federal. Bayangkan ya, Indonesia itu rumah besar. Semua provinsi adalah kamarnya ya. Wilayah berbeda tetapi berada di rumah yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya berbeda-beda tetapi satu ya, diambil dari kitab Sutasoma ya, Empu Tantular. Nilai utama yaitu toleransi dan persatuan ya. Contohnya di kampus ya, bagaimana mahasiswa dari berbagai daerah belajar bersama ya. Itu bukan hanya orang Garut ya. Jadi ada mahasiswa di luar pulau, itu harus rukun ya. Keberagaman bukan alasan untuk terpecah ya, tapi justru kekuatan di kampus. Kalian akan bertemu banyak teman dari latar belakang berbeda ya. Itulah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya ada hubungan 4 pilar ya, 4 pilar yang tadi ya. Pancasila merupakan dasar nilai, Undang-Undang Dasar 1945 aturan hidup bernegara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semangat persatuan. Jadi semua saling melengkapi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Nah, berikutnya di sini bagaimana peran mahasiswa. Tentunya ini peran mahasiswa sangat urgen ya dalam untuk menjadi agen perubahan ya. Bagaimana mahasiswa itu mengamalkan Pancasila di kampus, menjunjung hukum dan disiplin, lalu menjadi perekat persatuan dalam keberagaman, selebihnya berkontribusi lewat bisa organisasi, baik itu organisasi kampus ya seperti UKM ya, riset ya, atau penelitian, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu peran mahasiswa. Nah, berikutnya ya, penutup, bahwa Pancasila itu dasar dan panduan moral bangsa. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. NKRI adalah rumah bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat persatuan di tengah keberagaman. 4 pilar ini tidak bisa dipisahkan, semuanya saling terkait dan menjadi fondasi tegaknya Indonesia. Sebagai mahasiswa baru, tugas kalian bukan hanya belajar di kelas, tetapi juga menjaga, mengamalkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di masyarakat. Terakhir dari saya ada sebuah quotes ya. Selama Pancasila menjadi dasar, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pegangan, NKRI menjadi rumah bersama, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat. Indonesia akan selalu
berdiri tegak dan tak tergoyahkan oleh waktu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat memotivasi Anda semua ya, dan mudah-mudahan para mahasiswa, khususnya mahasiswa IP Garut ya, semangat, sukses. Mahasiswa IP Garut, semangat, jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.